Alamak, jauh. Udah? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep dasar masyarakat yang beranggotakan Ahmad Fauzi, Al-Hadisa, dan Justinova. Kepada Ahmad Fauzi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya Ahmad Fauzi akan melakukan presentasi, memulai presentasi yang pertama. Antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku serta budaya masyarakat dalam bidang kesehatan. Kesehatan dalam masyarakat itu sangat penting berpengaruh pada perilaku dan budaya masyarakat. Pada setiap budaya dan yang berbeda akan terdapat pemahaman yang berbeda pula terhadap perawatan dan pengobatan penyakitnya. Antropologi kesehatan adalah studi tentang pengaruh unsur-unsur budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Menurut Solita Sarwono. Menurut Foster atau Anderson, antropologi kesehatan mengkaji masalah-masalah kesehatan dan penyakit dari dua kutub yang berbeda, yaitu kutub biologi dan kutub sosial budaya. Antropologi kesehatan sendiri adalah cabang dari antropologi terapan yang menangani berbagai aspek dari kesehatan dan penyakit. Selanjutnya, ilmu antropologi itu dibagi menjadi dua bagian atau dibagi menjadi dua tipe, yaitu antropologi fisik dan budaya. Apa itu antropologi fisik? Yaitu mempelajari berbagai organisasi biologis yang melacak perkembangan menurut evolusi dan menyelidiki variasi biologis dalam berbagai jenis. Sedangkan antropologi budaya memfokuskan perhatiannya pada kebudayaan manusia atau cara hidupnya dalam masyarakat. Juga mengkaji tentang praktik-praktik sosial, bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa, di mana makna diciptakan dan diuji sebelum digunakan masyarakat. Kebudayaan itu memiliki sifat yang tidak statis atau yang tidak tetap, dapat berubah cepat ataupun lambat dikarenakan terdapat gagasan baru yang dapat mempercepat ataupun memperlambat proses perubahan. Proses tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan gagasan, budaya, dan pola perilaku dalam masyarakat secara menyeluruh atau tidak menyeluruh. Pada masyarakat, penyandang kebudayaan mereka akan menghasilkan suatu pandangan yang berbeda tentang suatu pengertian yang sama dan tidak sama dalam konteks penyakit, sehat dan sakit. Keragaman pandangan sehat dan sakit ditentukan oleh pengetahuan, kepercayaan, nilai, dan norma kebudayaan setiap masyarakat penyandang kebudayaan. Dapat dikatakan bahwa kebudayaan yang menentukan apa yang menyebabkan seseorang menderita penyakit sebagai akibat dari perilakunya. Konsep kebudayaan dapat diperoleh dari kebudayaan dari belajar. Yang kedua yaitu kebudayaan milik bersama, kebudayaan sebagai pola, kebudayaan sebagai bersifat dinamis dan adaptif. Baik, akan saya lanjutkan presentasinya.
Konsep dasar masyarakat. Dalam bermasyarakat, berlangsunglah proses kehidupan sosial serta proses hubungan dan aksi. Masyarakat dapat diartikan bahwa sebagai wadah perwujudan kehidupan bersama. Masyarakat memiliki arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, masyarakat merupakan keseluruhan hubungan dalam hidup bersama serta tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu seperti teritorial, bangsa, golongan, dan sebagainya. Masyarakat juga memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak, bukan perkumpulan binatang. Yang kedua, telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, adanya aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepentingan bersama. Lalu, masyarakat perkotaan disebut dengan urban community. Berikut ciri-ciri dari masyarakat perkotaan. Yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Yang kedua, orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang ketiga, pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Yang keempat, interaksi yang terjadi lebih banyak terjadi berdasarkan faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Yang kelima, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota dibandingkan warga desa. Untuk Nova, saya persilahkan melanjutkan presentasinya. Oke, terima kasih, Dita. Kompleksitasi kota dapat dilihat dari empat aspek, antara lain yang pertama, fisik kewilayahan, kedua, aspek kependudukan, ketiga, aspek hubungan sosial, yang keempat, aspek kehidupan ekonomi. Yang menjadi ciri masyarakat desa antara lain, satu, sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Dua, sebagian besar warga masyarakat perdesaan hidup dari pertanian. Tiga, di dalam masyarakat perdesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat perdesaan lainnya di luar batas wilayahnya. Masyarakat perdesaan ditandai dengan adanya pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat terhadap sesama warga desa, yaitu perasaan setiap anggota masyarakat yang sangat kuat, bahwa seseorang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimanapun ia hidup, serta memiliki perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya. Karakteristik masyarakat desa yang terkait dengan etika dan budaya mereka yang bersifat umum yang selama ini masih sering ditemui antara lain, 1, sederhana, 2, menghargai orang lain, 3, suka gotong royong, 4, tertutup dalam hal keuangan, 5, religius. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari Fauzi, Disa, dan Justinova. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.